Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Dikasih salam dijawab. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala ni'amihi wa minnatihi wa nahmaduhu bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya wa nusalli wa nusallim alal mab'uthi lil alamin rahmatan nabiyina wa khalilina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kenikmatan yang besar Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua untuk bisa hadir di majlis, di masjid yang mulia dan agung ini. Majlis yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca ayat-ayat Allah. Di dalamnya mereka mempelajari ayat-ayat Allah. Jadi di dalamnya masjid bukan mainan lari-lari. Ya, masjid itu adalah tempat berzikir. Tempat apa lagi? Sholat. Tempat apa lagi? Berdoa. Tempat apa lagi? Berzikir. Itu pinter. Nah, berarti nanti nggak lari-lari, nggak ribut-ribut ya. Iya. Nah, masjid itu tempatnya ibadah. Tempat kita membaca Al-Quran, mengkaji agama Allah. Mereka-mereka yang demikian di dalam masjid akan mendapatkan keutamaan yang besar. Illa nazalat alaihi musakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, memuji mereka, menyanjung mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Jadi adik-adik sekalian, kalau di dalam masjid, iya, tidak gaduh, tidak ramai, iya. Nah, pengen nggak dapat rahmatnya Allah? Siapa namanya adik? Abdullah. Pengen dapat rahmat Allah? Pengen ya? Nah, adik ini siapa namanya? Aziz. Pengen dapat rahmat Allah. Nah, jadi kalau pengen dapat rahmat Allah di masjid tidak ramai. Iya. Nah, bermain itu di waktunya, di tempat bermain. Kalau di dalam masjid, ya kita ibadah, kita mengingat Allah, kita mengaji, kita taklim. Ya, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga pernah mengatakan, inna fid dunya jannatun, di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di surga itu ada, di dunia itu, inna fid dunya jannatan, di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia tadi, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Jadi bila engkau ingin masuk ke dalam jannah yang ada di akhirat, masukilah terlebih dahulu jannah yang ada di dunia. Di antara surga dunia yang Allah segerakan adalah majalis al-ilm. Iya, majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa idza marartum bi riyadil jannah
farta'u, bila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maksudnya adalah majalis al-ilm. Sehingga orang yang tidak pernah masuk ke dalam majalis ilm, atau dia lebih cenderung untuk menjauh, meninggalkannya, itu sebuah pertanda yang buruk, pertanda bahaya. Kalau orang itu semakin lama semakin jauh dari majalis al-ilm. Aqrabut turuq, kata Imam Ahmad, ilal jannah, jalan yang paling dekat membuat kita sampai kepada surga adalah majalis al-ilm. Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu karena Allah, maka akan Allah permudah dia jalan menuju surga. Barakallahu fikum. Sehingga kenikmatan yang sangat besar, iya, sangat mahal, sangat mulia, ketika kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk berada di dalam majalis ilm, menyandang gelar tulabul ilm, santri, santriwati. Nah, itu sebuah takdir yang sangat-sangat beruntung. Sehingga kita yang mendapatkan keberuntungan tadi patutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang memberikan kita ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berterima kasih ketika engkau mendapatkan ilmu, ketika engkau dibukakan pengetahuan tentang agama ini. Beliau mengatakan dalam kondisi, kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Wabilis Sayyid, wa kana yaqul fi mahbasihi bil qal'ah. Dahulu Syekhul Islam pernah berkata ketika beliau masih di penjara di sebuah kastil atau benteng. Beliau termasuk ulama yang sering dikriminalisasi, keluar masuk penjara dengan berbagai macam delik-delik hukum yang direkayasa. Barakallahu fikum. Terakhir yang beliau dimasukkan ke dalam penjara sampai beliau meninggal dunia, itu pada kasus beliau memberikan fatwa bahwa tidak boleh seseorang itu syaddur rihal, melakukan perjalanan dalam rangka ibadah untuk ziarah ke kuburan Nabi saja. Ya. Karena ada larangan dari hadis,
la tushaddur rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali kepada 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Fatwa beliau khusus. Ya, tidak boleh melakukan safar dalam rangka ibadah khusus untuk berziarah ke kubur Nabi. Nah. Ya, tapi karena beliau orang-orang yang iri, hasad dan dengki begitu banyak, fatwa beliau ini dipelintir, dipraminglah, dihembuskan isu kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengharamkan ziarah ke kubur Nabi. Kan beda ya konteksnya. Barakallahu fikum. Beliau tidak mengharamkan ziarah ke kuburan Nabi. Yang beliau fatwakan adalah mengkhususkan ketika melakukan perjalanan safar, ya, tujuan intinya ziarah ke kuburan Nabi. Itu yang menyelisihi bimbingan Nabi sendiri. Kalau tujuannya itu adalah mengunjungi Masjid Nabawi, kemudian sekalian ziarah ke kuburan Nabi, nah, itu yang barakallahu fikum, iya, diperbolehkan, tidak masalah. Tapi yang disampaikan kepada umat dan penegak hukum saat itu bahwasanya Ibnu Taimiyah mengharamkan ziarah ke kubur Nabi. Nah, yang meledaklah kasusnya sehingga beliau harus dipenjara lagi. Barakallahu fikum. Nah, sampai meninggal. Beliau pernah mengatakan dalam kondisi masih di dalam penjara, "Lau bazaltu lahum mil'a hadhil qal'ah dhahaban ma'adila indi syukra hadhihi ni'mah." Sebelum kita terjemahkan dari kisahnya Ibnu Taimiyah ini juga kita bisa mendapatkan faedah. Tidak semua orang yang dijebloskan ke dalam penjara itu adalah orang yang jahat. Ya. Nah, ada juga orang-orang yang baik dan difitnah. Barakallahu fikum. Nabi Yusuf pernah masuk penjara. Iya. Nah, karena beliau difitnah. Barakallahu fikum. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah juga dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah. Nah, sehingga tidak selalu orang yang barakallahu fikum masuk dalam penjara orang yang jelek. Kadang ada orang-orang yang baik, dia difitnah, dia barakallahu fikum dijebak, ya. Nah, dikriminalisasikan padahal tidak. Kata Ibnu Taimiyah, sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada orang-orang yang menjadi sebab beliau mendapatkan ilmu. Kata beliau, "Lau bazaltu lahum mil'a hadhil qal'a dhahaban." Seandainya aku penuhi penjara ini dengan emas, kemudian emas itu aku berikan kepada orang yang menjebloskan aku ke dalam penjara. Jadi beliau ingin berterima kasih kepada orang-orang yang mengkriminalisasi beliau. Ya. Jadi ada orang yang menjebloskan beliau ke dalam penjara, beliau malah berterima kasih dengan mereka.
Dan bentuk rasa terima kasihnya sangat luar biasa. Andai kata penjara saya ini diisi oleh emas semuanya, kemudian emas itu saya berikan kepada mereka yang menjebloskan saya ke dalam penjara, ma'adila indi syukra hadhihi ni'mah. Itu tidaklah setara, kata beliau, sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas nikmat ini. Beliau berterima kasih, beliau bersyukur kepada orang yang menjebloskan beliau ke dalam penjara. Ya. Nah, ini kalau kita mungkin nganggapnya semalaikat orang ini ya Pak ya. Nah, dijebloskan di penjara, dijahati, dizolimi, iya, malah membalasnya dengan ungkapan terima kasih. Nah, di sini kita harusnya merasa malu, ya, barakallahu fikum, atas tindakan-tindakan kita yang sebaliknya. Kenapa beliau begitu sangat berterima kasih? Auqala ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi minal khair. Saya merasa, kata beliau, belum membalas kebaikan mereka, karena mereka menjadi sebab saya mendapatkan kebaikan yang banyak. Maksudnya, beliau berterima kasih kepada orang-orang yang mengkriminalisasi beliau, menjebloskan beliau ke dalam penjara. Kenapa? Karena di dalam penjara itu beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Di situ beliau mendapatkan begitu banyak inspirasi ilmu Al-Quran yang belum disentuh kebanyakan para ulama di masa itu. Nah, makanya lahir di dalam jeruji penjara tadi, di balik penjara itu, sebuah karya beliau yang sangat fenomenal, sampai saat ini terus dikaji dan dipelajari di dunia, kitab yang berjudul Muqaddimah fi Ushul Tafsir Ibnu Taimiyah. Ya. Kitab ini yang menjadi inspirasi para ulama-ulama ulumul Quran. Ya. Mereka mendapatkan kunci-kunci ilmu Al-Quran dari risalah yang kecil ini. Ya. Ibnu Taimiyah hanya memberikan kunci-kuncinya saja di dalam risalah ini. Yang bisa menguraikan dan mengembangkannya ya sekelas ulama juga. Barakallahu fikum. Lahirlah kitab-kitab besar setelah itu. Makanya karena beliau sangat mengerti bobot, ya, dari ilmu yang beliau dapatkan ketika di penjara, ungkapan terima kasihnya itu sebesar itu. Saking bersyukurnya. Andai kata saya bisa kasih mereka emas sepenuh penjara ini, masih belum puas saya berterima kasih kepada mereka. Masih belum utuh terima kasih saya. Nah, begitu seseorang yang memahami nilai dari yang namanya ilmu, sangat menghargai. Barakallahu fikum. Lah kita yang mendapatkan ilmu dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita secara langsung, seberapa besar ihtiram kita? Nah, seberapa
besar rasa terima kasih kita. Ibnu Taimiyah itu terima kasihnya kepada orang yang menjadi sebab, nggak langsung ngajarin beliau, tapi menjadi sebab beliau dapat ilmu. Terima kasihnya sebesar itu. Kalau ada uang sebanyak ini, tak kasih semua sama mereka, itu belum cukup. Nah ini kita berterima kasih kepada guru kita yang langsung ngajarin kita. Iya, ngajarin kita ngaji, ngajarin kita nulis, ngajarin kita barakallahu fikum fikih. Kadang kita cuma mau melek mata saja, malas. Iya, kadang kita mau mendengarkan saja, kadang nggak mau. Kadang hanya sekedar melangkahkan kaki saja barakallahu fikum berat. Iya. Hanya mengegas kendaraan kita saja barakallahu fikum loyo. Pada jarak rumah kita dengan barakallahu fikum sumber ilmu, paling hanya 5 menit. Kalah dengan letih, capek. Padahal ada yang mau membagikan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cuma-cuma. Kalau di masa dahulu kala satu hadis harus mereka peroleh dengan perjalanan yang panjang, capek, letih, habis harta. Nah, kita kadang rumah depan pondok saja nggak mau keluar. Ya, aina nahnu min haula? Di mana ihtiram? Ya, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, pengajar-pengajar kita tidak mengharapkan harus dibalas dengan emas. Sekedar kita mendengarkan, menyimak, mencatat, itu sudah senang bagi mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana caranya ihtiram, respect, hormat kepada ilmu dan ahli ilmu. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, la ya'rifu ahlal fadli illa zaul fadli. Tidak ada yang bisa mengenali keutamaan kecuali orang yang punya keutamaan. Ibnu Abbas radhiyallahu an pada suatu ketika datang sahabat Zaid bin Thabit, maka beliau langsung bangkit dan memegang tali kekang kuda yang ditunggangi oleh sahabat Zaid bin Thabit. Iya. Nah, kemudian beliau merasa sungkan, ya, kepada Ibnu Abbas. Nah, walaupun mungkin Ibnu Abbas lebih muda, tapi dari sisi keilmuan, dari sisi nasab, ya, itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Beliau menjadi tidak enak. Tidak usah Ibnu Abbas, tidak perlu seperti itu. Ya. Nah, saya yang merasa tidak enak dengan antum. Dia mengatakan, "La, beginilah kita diperintahkan." Ya. Respect, menghormati dan memuliakan ahli ilm. Disebutkan juga barakallahu fikum pada tarajim sebagian para ulama salaf. Sehingga saya di masa Al-Ma'mun. Jadi Al-Ma'mun punya 2 orang pangeran, putra mahkota, yang memiliki seorang guru ilmu nahwu. Nah,
Kemudian setelah selesai taklim, dua orang pangeran ini berebut, berlarian ingin mengambil sandal gurunya, kemudian apa? Memakaikan sandal tadi kepada gurunya, ngambilin sandal. Iya. Baik. Jadi dua-duanya, aku dulu kak, aku dulu, enggak aku saja. Akhirnya dibagi dua sama mereka satu-satu. Iya. Nah, ternyata peristiwa itu sampai kepada intelijen. Dipanggil oleh Al-Ma'mun guru nahwunya tadi. Iya. Nah, setelah dia mengucapkan ucapan hormat kepada sang Khalifah Al-Ma'mun, Al-Ma'mun tanya kepada dia, Man a'azun nas? Siapa manusia yang mulia? Ya, dia menjelaskan, ya baginda raja. Menurutku tidak demikian. Siapa manusia yang menyebabkan dua orang putra mahkota tunduk kepada dia, membungkukkan punggungnya? Siapa orang itu? Langsung gemetaran beliau. Ya, nah, dikiranya hilang nih kepala, ya kan? Nah, kok berani lancang membuat dua orang pangeran apa? Membungkuk kepada dia. Akhirnya gurunya tadi menjelaskan, ya dengan pasrah gitu ya, tapi jujur. Nah, mohon maaf baginda, kalau peristiwa itu membuat Paduka tidak berkenan, tapi saya membiarkan hal itu kepada putra-putra mahkota karena saya ingin mengajari mereka bagaimana caranya menghormati orang yang lebih tua, bagaimana cara menghormati orang yang berjasa kepada mereka, bagaimana menghormati guru. Ya, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Saya ingin mereka belajar adab dan etika. Nah, barakallahu fikum. Sudah, habis itu beliau pasrah. Paling habis ini lokot, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Pindah awam. Di luar dugaan, Ma'mun berkata, sadaqta, ahsanta, benar, ya, dan bagus tindakanmu Tuan Guru. Nah, saya sangat mendukung tindakan Anda. Memang putra-putra mahkota perlu diajari bagaimana menghargai orang-orang yang berilmu, menghargai para ulama. Dikasih hadiah, ya, barakallahu fikum, 100.000 dinar samarannya. Ini buat Tuan Guru. Kedua putranya tadi juga dikasih uang sama Khalifah. Ini buat kalian, bagus tindakan kalian, ayah dukung. Nah, itu tanda karakter seseorang yang mulia hatinya. Dia sangat memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Barakallahu fikum. Tidak memandang remeh, tidak memandang enteng. Barakallahu fikum. Hanya mungkin karena yang mengajari kita lebih muda, hanya mungkin karena kita jenggotnya sudah putih semua, sedangkan yang ngajari ini belum tumbuh jenggot. Ya. Nah, akhirnya kita pandang sebelah mata, atau kita tidak memandang dengan dua mata. Taklimnya berarti apa? Tidur. Sebelah mata nggak jadi pandang. Ustadznya tadi yang ngajar, ya. Nah,
Sebelum mengatakan masih gini, masih lihat dia kan taklimnya. Atau gini. Ini dua-duanya merem. Barakallahu fikum. Anak kecil yang ngajar ya. Ingusen barakallahu fikum. Itu menunjukkan kekerdilan jiwa kita barakallahu fikum. Ya, nah, orang yang berjiwa besar, orang yang mulia, nah, dia akan memberikan ihtiram, penghormatannya kepada ilmu dan ahlil ilm. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang hidup di zaman dan alam yang tidak baik-baik saja. Ya, nah, berita bencana terus datang silih berganti. Ya, banjir Sumatera belum selesai, dan datang banjir di Jawa Barat. Nanti yang Jawa Barat belum selesai, datang lagi entah yang di mana. Menunjukkan kondisi alam kita memang tidak sedang baik-baik saja. Dan ada yang lebih mengerikan, yang lebih berbahaya daripada bencana longsor, banjir, atau gempa. Bencana itu adalah bencana yang menimpa agama. Bencana itu adalah bencana yang menimpa barakallahu fikum tokoh agama. Ya. Zallatul alim, zallatul alam. Kata Imam Sufyan, zallatul alim, ketergelinciran seorang alim ahli agama akan menyebabkan ketergelinciran semesta. Ya. Saya Isya belum? Masih 5 jam lagi ya? Menit lagi. Hal ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan. Kata Allah, wattaqu, takutlah kalian, fitnatan, sebuah fitnah, la tusibanna, yang tidak menimpa alladzina zalamu minkum khassah, hanya kepada orang-orang yang zalim di kalangan kalian. Artinya fitnah yang juga akan menimpa orang-orang yang saleh. Bukan hanya orang-orang yang zalim, bukan hanya orang ahli maksiat, tapi juga orang-orang yang saleh terkena imbas dari fitnah tadi. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
idza zaharal munkar wa lam yunkar ammal iqabu. Apabila kemungkaran itu muncul, tetapi orang-orang yang tahu kemungkaran tadi, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh, hanya sibuk dengan dirinya saja, tidak ada dakwah, tidak ada seruan, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dia hanya fokus dengan ibadahnya saja. Nah, jangan salah kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum semuanya. Ya. Maka hukuman itu akan Allah berlakukan untuk semua pihak. Yang zalim ya dihukum, yang saleh tidak muslih. Ya. Dia saleh tapi tidak muslih. Dia hanya sibuk dengan ibadah tapi tidak ada semangat untuk memperbaiki yang lain. Nah, barakallahu fikum. Maka dia akan dihukum juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kita akan kondisi yang demikian. Beliau mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Ayo segeralah kalian dalam beramal saleh sebelum fitnah akan berdatangan seperti potongan malam yang gelap gulita. Nah, iya. Diserupakan fitnah dengan potongan malam karena barakallahu fikum fitnah itu semakin lama semakin kelam. Ya. Kalau di masa-masa yang lalu yang tersingkir, yang terpental ya, adalah akar rumput, arus bawah. Ya. Semakin lama semakin besar yang keluar dari rel dan jalurnya. Ya. Sudah kaum elitnya. Nah, barakallahu fikum. Satu persatu dari kaum elit yang kita maksudkan di sini adalah orang-orang yang dikenal akan ketokohannya, akan agamanya, akan ilmunya, akan keulamaannya. Ya. Nama-nama besar yang terpental, yang tersingkir, barakallahu fikum. Ya. Terhempas ombak akhir zaman. Itu belum sampai pada kondisi yang digambarkan oleh Rasul dalam hadis. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sampai nanti pada titik seorang itu begitu cepat perubahan imannya. Paginya dia masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Jadi hitungannya itu bukan tahun, bukan windu, ya, bukan bulan, bukan hari, tapi setengah hari. Pagi masih bagus imannya, sore udah rusak. Kan nggak sampai sehari itu. Hitungan setengah hari perubahan, iya, keimanan orang. Itu pun turunnya nggak bertahap, tapi langsung, ya, ke titik paling bawah. Itu mengerikan sekali. Nah, kita belum sampai memang dalam
gambaran seperti yang disebutkan oleh beliau, tapi fenomenanya sudah nyata di depan mata dan realita. Iya. Nah, kita yang barakallahu fikum rakyat jelata ini, akar rumput, iya. Wah, bisa apa kita? Iya. Nah, ulama-ulama sebesar itu saja terhempas. Kita yang barakallahu fikum Senin Kemis kembang kampis. Nah, apa pegangan kita? Allah musta'an walitikna. Isya. Nah, kita azan dulu. Salat dulu atau langsung habis taklim aja? Salat dulu. Langsung mulai lagi. Habis itu baru salat. Ya.